Teman-teman, pada video kali ini saya akan membuat percobaan mengenai sifat koligatif. Percobaan yang akan saya lakukan adalah penurunan titik beku air menggunakan larutan NaCl. Oke, jadi pertama mari kita mulai dengan alat dan bahan yang diperlukan untuk percobaan ini. Alat dan bahan ini sangat sederhana dan pasti ada di rumah setiap dari kalian. Pertama, alat terbesar yang kita akan perlukan adalah kulkas untuk menguji titik bekunya. Kemudian kita memerlukan 2 cangkir, kalau bisa bening ya, mangkok juga bisa, yang penting untuk menaruh air dan larutan. Kemudian kita akan memerlukan beaker glass atau beaker, yang penting bisa melihat atau mengukur 100 ml air. Dan terakhir kita akan memerlukan sebuah sendok teh untuk mengaduk sekaligus untuk mengukur garam. Oke, sekarang untuk bahan-bahannya. Bahan-bahan yang akan kita perlukan merupakan 100 ml air hangat dan juga 4 sendok teh garam. Ya, ini kurang lebih 4 sendok teh. Itu saja yang kita perlukan, sangat mudah. Mari kita mulai percobaannya. Oke, kurang lebih kita sudah memiliki 100 ml air hangat, dan kemudian sekarang kita akan taruh di cangkir di bawah sini masing-masing 50 ml 50 ml sama ratanya. Tahap berikutnya, setelah kita sudah memiliki 2 cangkir dengan jumlah air hangat yang sama, salah satunya akan kita singkirkan. Ini akan menjadi kontrol, dan ini akan menjadi air yang akan kita campur dengan NaCl, dan kita akan coba larutkannya. Oke, sudah siap kedua gelas ini. Yang pertama, yang ini ada 4 sendok teh garam dengan 50 ml air. Kalau ini murni 50 ml air doang tanpa daya campuran air sama sekali. Mari kita lihat apakah dengan melarutkan NaCl kepada air kita akan memiliki titik beku yang lebih tinggi atau lebih rendah dibanding air murni. Oke, mari kita langsung ke kulkas saja. Oke, jadi ini kedua cangkir sudah di kulkas dan akan saya beri tanda. Yang ini yang ada garam 4 sendok dan yang ini yang air murni. Akan kita biarkan dan akan saya cek tiap 5 menit untuk melihat perkembangan. Keduanya masih cair, kita tunggu lagi. Menit ke 10. Ini yang air masih cair, ini yang garam masih cair juga ya. Menit ke 15, cek air masih cair dan juga yang garam masih cair. Pengecekan menit ke 20. Cekan menit 25. Makanya terlalu pelan, saya memutuskan untuk melakukan intervalnya selama 10 menit sekarang ya. Jadi ini menit ke 35 masih cair ya. Menit ke 45 ya, keduanya masih juga cair. Oke, ini setelah 1 jam air dengan garam belum beku, sementara air doang sudah mulai membeku. Bagian atasnya sudah membeku ya. Kelihatannya ada udah menit 1:20 ini udah mulai membeku lagi, tambah membeku maksudnya. Sementara yang nggak ada garamnya sama sekali masih cair. Oke, jadi ini setelah 2 jam dan 45 menit di kulkas, inilah hasilnya. Ini kita mulai dulu dari yang air ya. Yang air tuh dari sejam 10 menit itu sudah mulai membeku atasnya. Sekarang ini udah sama sekali membeku nih ya. Kita buat percobaan. Dia udah 100% membeku. Oke, mari kita lihat yang pakai garam. 4 sendok makan garam. Sendok teh maksud saya. Dan kita lihat, dia sama sekali masih cair ya. Ini sangat dingin, sangat dingin, cuman dia belum beku. Dapat disimpulkan, ini karena sudah membeku, pasti air sudah berada di suhu 0 derajat atau bahkan negatif sekian derajat Celcius. Sementara air ini, larutan ini, suhunya sama juga, mungkin 0 derajat atau negatif berapa derajat Celcius gitu. Cuman
pada suhu tersebut di mana mestinya air membeku, larutan garam ini belum membeku. Oke, seluruh eksperimen kita selesai. Kita sudah coba membekukan air biasa dan larutan air dengan NaCl, di mana larutan air dengan NaCl itu tidak bisa membeku karena titik beku dari larutan tersebut lebih rendah dibanding dingin atau suhu dari freezer tersebut. Karena semakin banyak garam yang kita taruh, maka garam tersebut, NaCl tersebut menjadi partikel-partikel ion, di mana lebih banyak partikel ion yang ada, maka semakin rendah titik beku dari suatu larutan tersebut. Oke, jadi sebelum saya menyelesaikan ini, saya mau jelaskan dulu mengapa garam itu bisa menurunkan titik beku dari sebuah larutan. Garam ketika dilarutkan dalam air, partikel-partikel dari garam tersebut akan menghalangi, ibaratnya menghalangi partikel air untuk menyatu dan membeku. Ketika partikel-partikel tersebut dihalangi oleh garam, maka akan dibutuhkan energi lebih banyak untuk kedua partikel air tersebut bergabung dan membeku. Sehingga energi lebih banyak tentu membutuhkan suhu yang lebih rendah titik. Maka dari itu titik bekunya menjadi lebih rendah. Nah, apa aplikasi dari penurunan titik beku menggunakan garam? Nah, garam itu pertama bisa membantu melelehkan es menjadi air. Kemudian dia juga bisa membuat air lebih susah atau membutuhkan suhu lebih rendah menjadi es. Nah, aplikasinya adalah di jalanan, di mana ada negara-negara yang memiliki 4 musim dan ada musim dinginnya ya tentu. Jalanan tersebut tuh disiram atau ditaburi garam. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membuat jalanan tersebut tidak licin. Karena salju yang turun ketika dikasih garam maka akan mencair. Dan ketika dia mencair, dia membutuhkan suhu lebih rendah lagi untuk tidak menjadi es lagi. Sehingga dengan adanya garam tersebut, jalanan bisa tetap hanya basah dan tidak beku. Mengapa lebih baik air dibanding es? Karena ban itu kan satu-satunya barang yang kontak dengan jalanan. Ketika jalanan, ban di tengahnya ada air, ban itu masih bisa mendispersikan air ke samping-sampingnya. Sehingga mobil masih memiliki traksi dan bisa berjalan lurus, ngerem, belok, segala macam. Tetapi jika es, apalagi es yang udah licin, hal tersebut tuh tidak bisa didispersikan oleh ban, dan es licin itu memiliki koefisien friksi yang sangat rendah, sehingga ban tidak memiliki traksi, tidak bisa mencengkram es, dan mobil dapat tergelincir dan dapat terjadi kecelakaan. Tentu itu sangat tidak aman. Jadi itulah aplikasi dari eksperimen ini. Sifat koligatif menurunkan titik beku daripada air. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika kalian mau coba eksperimen ini, silakan. Semoga juga berhasil. Tuhan Yesus memberkati.